وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadaratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu para peserta ta'lim rutin Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan mempelajari atau menyambung pelajaran kita pada pertemuan yang beberapa minggu yang lalu, yaitu temanya yang 24 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya pada bulan yang lalu itu kita makasih ya Bang. Kita sudah menjelaskan selesai Rasulullah SAW sholat subuh. Sudah itu ya. Nah, setelah sholat subuh yang Rasulullah SAW lakukan itu apa? Sebelum masuk sholat subuh Bapak, sebelumnya masih saya akan refresh bahwasanya Rasulullah SAW kemarin sebelum melaksanakan sholat subuh beliau melaksanakan qobliyah subuh namanya. Gitu ya Pak ya, melaksanakan qobliyah subuh. Kalau semua sholat sunnah Rasulullah SAW melaksanakan safar, melaksanakan bepergian, maka sholat sunnah itu hilang semuanya kecuali qobliyah subuh. Ingat-ingat tuh Pak. Jadi kalau Rasulullah melaksanakan safar, semua sholat sunnah yang qobliyah atau ba'diyah hilang semua kecuali qobliyah subuh. Nah, setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan qobliyah subuh kemarin menggunakan 2 rakaat yang ringan. Ada kalanya Rasulullah SAW membaca kuliah dan kulhu rakaat pertama dan kedua. Ada kalanya Rasulullah SAW membaca alam nasra dan alam taro. Itu udah selesai itu ya. Baru Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh, masuk masjid. Ternyata sholat qobliyahnya itu Rasulullah di rumah. Rasulullah qobliyahnya di rumah. Kalau qobliyah subuh. Tapi qobliyah subuh yang di rumah itu yang dimana rumahnya dekat dengan masjid. Ustaz Tajudin nyampur kan gitu. Ya kayak Rasulullah, Ustaz Tajudin kayak Rasulullah loh, rumahnya kayak bareng dengan masjid. Begitu. Jadi nggak akan ada kata terlambat dengan masjid. Kalau saya mau sholat subuh di sini, qobliyahnya di rumah, ketinggalan apa enggak? Ketinggalan. Maka jangan coba-coba mengerjakannya di rumah, di masjid. Nah, Rasulullah mengerjakannya di masjid akhaf, ringan. Selepas itu Rasulullah SAW melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya Rasulullah SAW yang pertama, riwayat pertama panjang rokaatnya. Rokaat pertama panjang. Contohnya apa? Panjangnya Rasulullah tapi terukur. Bacanya biasanya sabbihisma. Paling gak hafal nih sabbihisma. Sunnah. Yang kedua Rasulullah SAW biasanya membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Suratnya apa namanya itu ya? Al-Ghasyiyah ya. Suratnya namanya Al-Ghasyiyah. Tapi pada hari Jumat, kalau subuh hari Jumat, Rasulullah berbeda sedikit bacaannya. Maka Rasulullah SAW biasanya membaca ayat-ayat sajadah. Begitu ya Bu ya.
Jadi kalau rakaat kedua, pertama dan kedua biasanya Rasulullah SAW di dalam waktu sholat subuhnya hari Jumat biasanya pakainya ayat sajadah. Ayat sajadah yang paling familiar itu suratnya Iqra. Nah, ketika ada orang membaca ayat sajadah, maka disunnahkan untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Namanya sujud tilawah. Karena sujud dari syariat Islam jumlahnya ada 3. Satu, sujud sholat. Sujud sholat seperti halnya kita tadi maghrib, nanti sholat isya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, itu sujud sholat. Itu sujud sholat. Ada sujud yang namanya sujud tilawah. Yang kedua ya, sunnah nih, sunnah. Sujud tilawah ini adanya bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Boleh di dalam, bukan boleh, bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Yang penting ketika kita sujud tilawah itu didahului dengan ayat-ayat saja, ayat sajadah. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Yang ketiga namanya sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan baik di dalam sholat, di luar sholat, bukan di dalam sholat. Kalau sujud syukur adanya di luar sholat. Misalkan Ustaz Tajuddin lagi jalan-jalan ke pasar Impres, ketemu orang dikasih duit kaget. Kan ada kan acaranya ya, uang kaget. Uang kaget apa uang apa gitu ya, duit kaget. Nih 12 juta Pak Tajuddin, habisin dalam 30 menit. Sujud syukur di jalanan. Tar dulu, itu salah itu. Sujud itu kalau sujud syukur pertama badannya harus bersih, suci dari najis, dari hadas dan hadas kecil dan hadas besar. Tempat yang dipakai sujudnya harus juga suci, menghadap kiblat. Bukan sujud basa-basi ini. Dikasih duit, ini sih bukan Ustaz Tajuddin yang di TV. Kasih duit 12 juta, habisin setengah jam, langsung sujud di jalanan. Itu kebangetan banget, kagak ngaji di Al-Hidayah itu namanya. Nggak ngaji di Al-Hidayah. Karena sujud syukur bukan sujud basa-basi, tapi sujud yang memang untuk Allah Subhanahu wa taala atas dapat akumulasi rahmat dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sujud namanya itu, sujud syukur. Abis main bola nendang gol, itu bukan sujud syukur, sujud selebrasi. Ya, Ronaldo ya, salah ya, Muhammad salah, itu nama salah terus itu, betulnya aja salah dia. Nembak gol, sujud, bukan sujud syukur. Kalau sujud syukur harus menutup aurat, punya wudhu, suci dari hadas kecil hadas besar, kan begitu ya Pak ya. Lalu menghadap kiblat, tempatnya juga suci dari najis dan lain sebagainya. Maka sujud syukur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Bu, kalau mau sujud syukur saya ajarin. Misalkan ibu dibagi duit sama siapa? Sama suami. Bu, saya tanya ya, mohon maaf nih. Ibu kan dibagi duit setiap bulan sama suami, iya betul ya? Lah kok pada kagak ngaku? Dibagi apa enggak? Dibagi. Iya, saya nggak mau tahu mau ada suami nggak ada suami. Saya nanya yang punya suami, dibagi duit setiap bulan dibagi ya? Dibagi. Sekarang saya tanya, ibu ketika dibagi duit sama suaminya, sujud syukur apa kagak? Artinya kita belum pandai. Masya Allah. Jadi selama ini ibu dibagi duit 100, 200 ribu, sejuta, 2 juta, 3 juta, bahkan gaji suami diambil semuanya. Mohon maaf ya Bu ya, sujud syukur atau tidak? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ini wanita-wanita yang kagak pandai bersyukur berarti. Yang ngaji aja kagak sujud syukur, apalagi yang kagak lebih sujud syukur. Sini saya kasih contoh ya.
saya mau izin Pak Ustadz Tajudin madhab ke arah kiblat. Nah, iya nggak apa-apa praktek. Nah gitu, duduk iftiros, tawaruk ya. Nah duduk, niat, saya niat sujud syukur karena Allah. Pakai bahasa Indonesia aja, ya nggak boleh pakai bahasa Betawi. Ya Allah, gua niat sujud syukur. Jangan, kalau pakai gua nggak boleh. Kalau Pak Jisri masih boleh. Ya Allah, ingsun niat ingsun. Itu cakep bagus. Niat ingsun sujud syukur karena Gusti Allah Ta'ala. Sunnah karena Gusti Allah Ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Tuh begitu ya. Lalu langsung sujud, Allahu Akbar, sujud. Di dalam sujud baca tasbihnya Nabi Yunus bin Matta 41 kali. La ilaha illa anta subhanak. 41. Belum kelar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, itu 41 kali. Paham ya? Kalau enggak la ilaha illa anta subhana rabbiyal a'la boleh. Minimal 11. Ibu disuruh bersyukur sama Allah 41 kali. Ya Allah. Baru 41 kali. Kan ibu dapat nikmat, uang, rizki, sehat afiat, suami soleh, anak rajin, anak pinter, nggak sakit-sakitan. Itu namanya kan nikmat. Masa nggak mau disyukurin? Bisa makan bu, bisa minum, bisa buang angin, bisa buang air. Kan begitu ya Allah ya Rabbi. Kalau kita nggak bisa buang air bagaimana? Nggak bisa buang angin bagaimana ya Allah? 41 kali sujud dulu, sujud lagi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Taruhlah ini sudah 41 kali ya. Allahu Akbar. Nah duduknya diganti jadi tahiyat akhir. Namanya duduk tahiyat akhir ya. Nah begitu tuh duduknya tuh ya. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu doa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terima kasih. Atau minta sesuatu yang memang harus kita minta, maka doanya pasti makbul. Doanya pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Udah dikerjain apa belum? Udah dikerjain atau belum? Kerjain. Itu namanya sujud syukur. Minimal sehari sekali. Syukur-syukur setiap waktu bisa melakukan sujud syukur. Berarti kita adalah orang yang pandai bersyukur. Bu, ibu bisa melek merem matanya, kedip-kedip, itu nikmat. Coba kalau ibu nggak bisa merem, melotot aja. Saya lagi ngaji dipelototin sama ibu, wah takut saya. Takut. Itu kan nikmat dari Allah. Karena ibu punya kelopak matanya, kan begitu ya. Ini namanya sujud syukur. Nah yang dikerjakan Rasulullah saat sholat subuh membaca ayat namanya ayat sajadah. Kalau ayat sajadah, nih bu, kalau ayat sajadah itu disunnahkan kita baca sujud tilawah, melaksanakan sujud tilawah. Kalau ibu lagi nggak sholat, bahasanya nggak sholat, lagi tidak dalam waktu sholat, akan tetapi ibu lagi baca Quran, kok ketemu ayat sajadah, wasjud waqtarib, maka langsung taruh Al-Qurannya dulu di tempat yang mulia, tempat yang terhormat. Setelah ditaruh, duduk seperti Ustadz Tajudin tadi tuh, seperti kita mau melaksanakan sholat, sujud syukur. Takbir, saya niat, sebelum takbir saya niat sujud tilawah karena membaca ayat sajadah karena Allah, sunnah karena Allah. Allahu Akbar. Takbir, setelah takbir langsung sujud, baca sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Pada melongo. Hafal enggak? Kalau enggak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh enggak hafal mau gimana lagi? Kan begitu. Makanya dihafalin. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu ya. Nggak ada. Kalau itu yang dari Imam Nawawi, yang dari Rasulullah. Wasam'a absorohu. Wasam'a absorohu. Ada yang wasam'a gimana tadi? Wasam'a.
wasaqqa sam'ahu ya. Wasaqqa sam'ahu itu yang dari Imam Nawawi itu. Seingat saya begitu. Yang di dalam kitabnya Nawawi Al-Adhkar. Di Al-Adhkar. Kalau yang dari Rasulullah, tapi bukan berarti salah ya. Bukan berarti salah, benar. Itu lafadznya memang yang penting kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Begitu. Sujud 3 kali aja bacanya. Baru duduk lagi, Allahu Akbar, duduk lagi sebagaimana ketika kita sujud. Ketika kita duduk tahiyat akhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam, kok ibu masih mau nerusin baca Quran? Ambil, baca lagi Qurannya. Udah ditaro, ngopi kita mah. Itu keterlaluan kalau kita makan gitu. Kalau masih belum kelar tuh, maka hendaknya kita melakukannya dalam kondisi baca Quran lagi. Nah itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, contoh, Ustaz, berdiri Ustaz. Kita praktek aja nggak apa-apa. Kalau dalam sholat, misalkan, ini baca. Nah ini dalam kondisi lagi baca ayat ya Bu ya. Wasjud waqtarib. Itu kan di ujung ayat. Dan juga bacaannya ayatnya ayat sajadah. Maka disunnahkan kita melakukan sujud tilawah. Tidak ruku dulu, langsung takbirnya panjang. Allahu Akbar. Ketika takbir panjang, makmum udah inget, oh ternyata sujud. Kenapa? Sujudnya sujud tilawah karena ada ayat sajadah. Ketika Allahu Akbar turun Ustaz Tajuddin. Sujud. Nah, baca tadi sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. 2 kali. Allahu Akbar. Ada yang bilang 1 kali, ada yang bilang 2 kali. Saya maunya 2 kali. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Baca lagi. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Allahu Akbar. Berarti berdiri. Nah, tadi kita habis melaksanakan sujud tilawah. Nah, karena tadi ada di ujung ayat wasjud waqtarib, ruku, Allahu Akbar. Nah, ini namanya ruku sujud. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Nah, ini sujud apa? Sujud biasa. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Nah, karena tadi rakaat kedua ya, Allahu Akbar. Nah, tahiyat. Berarti yang dahulu tadi sujudnya sujud tilawah tanpa ruku. Yang kedua ini sujudnya sujud sholat. Sujud tilawah itu boleh 2 kali kalau dalam sholat. Boleh 2 kali, boleh 1 kali. Yang mau ringkas 1 kali, yang punya banyak waktu 2 kali. Tapi kalau tadi nih, mohon maaf ya Pak Ustaz, berdiri lagi. Suruh siapa jadi peraga kan gitu. Misalkan ada ayat sajadah, saya nggak hafal tapi ayat sajadah ini. Saya karena baca Qurannya banyak yang nggak hafal. Ada ayat sajadah tapi di ujung, bukan di ujung, tapi di tengah. Contoh ya. Nah, setelah baca ayat sajadah, contoh saja misalkan ayatnya apa? Al-A'la. Coba gimana? Bukan Al-Alaq, bukan. Itu Iqra al-Alaq. Itu kan di ujung, yang di tengah. Nggak hafal, sama-sama nggak hafal kita nih. Gitu. Ada yang hafal Quran? Ada yang hafal Quran? Surat tadi apa? Surat apa? Surat Al-Insyiqaq. Gimana bunyinya, Bu? Sebenarnya ayat ini kita macet nih karena nggak ada yang hafal nih. Ayat sajadah itu ada 15 tempat. Ada 15 tempat. Contoh misalnya di tengah. Ini karena saya nggak hafal ya. Misalkan wasjud waqtarib. Kan diperintahkan sujud tilawah. Langsung Allahu Akbar turun. Nah, kita sekali aja. Sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sam'a absarahu fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin. Allahu
Allahu Akbar, naik. Ini belum selesai ayatnya, masih kita mau baca. Terusin dulu baca ayat lagi. Habis baca ayat selesai baru Allahu Akbar, ruku, begitu. Nah udah ya, paham ya Bu? Jadi kalau ayatnya di tengah tapi belum selesai, ntar saya cariin ayatnya tuh, saya lupa. Bang, cariin bang saya lupa. Ayat yang di tengah tadi ntar cariin ya. Ayat sajadah, ayat tilawah yang ada di tengah. Kalau misalkan dia belum selesai, maka terusin, nggak apa-apa. Tapi kalau kebetulan ayat tilawahnya di akhir ayat sebagaimana surat Al-Alaq, maka langsung ruku. Paham ya? Ya baik ya, paham ya? Nah ini apa yang disebut dalam sujud tilawah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat subuh, kalau harinya hari Jumat dipastikan membaca ayat-ayat sajadah. Dibaca itu ayat sajadah, sunnah baca ayat-ayat sajadah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW ingin memberikan pemahaman, pengertian dan juga pendalaman terhadap para sahabatnya agar mendapatkan pahala yang banyak, dapat sunnah tuh, baik sholatnya, sujudnya itu dapat sunnah. Nanti dapat sujud tilawah. Tapi kalau mau menggunakan sujud tilawah, kalau Rasulullah enggak pakai informasi. Kenapa? Karena sahabatnya pinter-pinter semua. Kalau orang ceger kan kadang-kadang. Saya pernah kejadian. Dan ini kesalahan saya, memang saya akui kesalahan saya. Waktu masih SMP 160 itu masjid yang sekarang namanya Nurul Ilmi tuh. Dulu namanya Musolah Nurul Ilmi. Adanya di sebelah barat. Yang sekarang jadi lapangan. Tuh. Itu dulu ada di situ musola. Kami diminta sama guru SMP 160 sama warga RT 6 dan RT 1 untuk diwakafkan waktunya. Maghrib, Isya, Subuh. Jadi yang zuhur asar untuk untuk siswa. Akhirnya malam kita ngaji di situ. Nah saya 2008 seingat saya. 2008 saya baru pulang itu Bu. Baru pulang dari pondok. Saya kira orang sama gitu di Ceger itu sama kayak di pondok gitu. Jago semua, pinter semua gitu ya. Akhirnya subuh saya baca ayat tilawah, baca surat Al-Alaq, tapi tidak menggunakan informasi sebelumnya. Tidak sama sekali menggunakan informasi. Tiba-tiba saya setelah wasjud wa qatarib langsung turun Allahu Akbar sujud tilawah. Di belakang saya ada almarhum Haji Mamat namanya. Bang Mamat. Iya. Bang Mamat Haji Buku. Subhanallah. Saya kagak mau bangun, orang saya lagi sujud tilawah, lagi sujud. Subhanallah. 3 kali di subhanallahin saya kagak bangun, dia kaget. Dia bukan kaget, dia berontak. Kagak kaci sholat kayak begini, gue pulang Begitu Pak. Kata saya, iya gue yang salah nih. Kan begitu. Besoknya saya kasih pemahaman, pengertian dan lain sebagainya, bahwasanya Rasulullah SAW kalau subuh dalam sholat Jumat, di dalam Jumat, subuh Jumat itu biasanya membaca surat tilawah, ayat-ayat sajadah. Oh begitu, baru ngerti. Lalu kagak ngomong sih kemarin. Gua kata kagak kaci nih sholatnya. Masa sholat kagak ada ruku katanya. Baru lihat ini. Dalam hati saya, makanya kalau goblok jangan ngomong Dalam hati itu masih muda saya Pak. 2008 ya masih bujangan lah. Jadi kalau masih bujangan kayaknya egonya masih tinggi gitu ya. Pas sudah kawin agak turun kan begitu. Biasa, namanya orang masih tinggi begitu ya, belum merunduk begitu. Itu harus, misalkan Ustaz Tajuddin subuh Jumat ingin membaca ayat tilawah, ngomong, Bapak, Ibu, kami akan membaca ayat sajadah. Maka nanti kita sujud tilawah. Baik, begitu Bu. Nah, selepas sholat, mohon maaf nih, pernah di satu ketika kejadiannya subuh. Dalam satu hari satu malam bersama Rasulullah, kejadiannya subuh, dicatat oleh sahabat namanya Zulyadain. Zulyadain ini nama anonim, nama julukan. Nama aslinya saya kagak tahu. Tapi di dalam hadis disebutnya Zulyadain.
Orang yang tangannya panjang. Orang yang tangannya panjang. Kalau orang tangan panjang di Jakarta, di Indonesia apa? Pencuri ya? Pencuri. Tapi kalau di Arab kebalikannya. Zul Yadain itu orang yang punya dua tangan panjang, itu maksudnya orang yang berani mengungkapkan kebenaran. Walaupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Rasulullah sholat, Pak. Sholat nih. Abis sholat, belum selesai rakaat pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak berdiri, tapi tahiyat akhir. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahiyat akhir, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kok dilalahnya subuh itu Rasulullah nggak wirid, nggak zikir, langsung keluar dari mihrab, bersandar kayak ibu tuh di situ, di belakang tuh, nyender sambil menghadap para sahabat, ngeliatin para sahabat. Sahabat nggak ada yang berani ngomong, padahal udah main cubit-cubitan, ngomong dong, nggak berani sama Kanjeng Rasul. Itu saking haibahnya, wakornya Rasulullah SAW itu sangat luar biasa, nggak berani pada ngomong sama Rasulullah. Kalau sekarang mah Ustadz minjem duit juga berani. Ustadz, untuk mempererat tali silaturahim, boleh dong pinjam dulu 100. Nah gitu kan ya kalau sekarang mah. Dulu zaman Rasulullah, orang sama Rasulullah itu karena haibahnya, karena wakornya, takut. Bukan takut karena itu, tapi segan gitu, Pak. Segan. Begitu ya, segan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nggak ada yang berani. Hatta Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair bin Awam, nggak ada yang berani. Tapi ada anak muda umurnya 14 tahun. Anak muda teriak, bangun teriak, Rasul, ini sholat macam apa? Ini sholat model apa? Apakah ada syariat baru? Kata Rasulullah, kenapa? Ini sholat subuh yang harusnya 2 rakaat kok baru 1 rakaat, langsung salam. Ini syariat baru apa gimana? Rasulullah nggak pakai banyak ngomong, langsung maju ke depan lagi, sholat lagi 1 rakaat, nggak pakai ngulangin sholat. Ya, setelah beliau melakukan rakaat yang kedua, lalu Rasulullah SAW melaksanakan sujud bukan sujud sholat, akan tetapi ada di dalam sholat karena lupa, karena lalai, karena meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan, kok nggak dikerjakan? Namanya sujud sahwi, sujudun lisahwi, sujud karena lupa, sujud supe. Jangan Rasulullah, wong boyo aja suka lali, boyo saja lali, bajul kesupen itu, gitu. Apalagi jangan itu Rasulullah artinya apa? Kemarin dalam kitab tauhid Rasulullah SAW punya sifat namanya a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Rasulullah punya rasa takut, Rasulullah punya rasa cemas, Rasulullah punya sifat lapar, punya sifat itu, punya rasa lapar. Kalau lapar makan, kalau aus minum, kalau capek istirahat tidur. Rasulullah punya istri, punya anak, itu Rasulullah. Maka manusia Rasulullah itu Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad itu manusia. Biar bisa dicontoh. Kalau Nabi Muhammad malaikat nggak bisa dicontoh. Muhammadun basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi laisakal basar, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa? Yuha ilayya. Nabi Muhammad itu dikasih wahyu. Beda. Orang yang nggak dikasih wahyu sama dikasih wahyu. Ada orang dikasih wahyu, pengen beranak pinak harus lewat jalur pernikahan. Di Eropa kumpul kebo biasa, karena mereka nggak punya wahyu. Kalau kita kan punya wahyu. Bukan wahyu saudara kita, maksud Quran. Mohon maaf ya Bu, diceger kalau ada orang nggak kawin, nggak nikah, kok kumpul satu rumah, pantas nggak? Nggak. Namanya kumpul kumpul domba. Jangan kebo, saya gede banget kebo mah kan gitu. Kumpul, ya dah itu dah kan gitu. Kan nggak enak itu Bu, nggak boleh kan begitu ya. Karena kita orang ada timur,
Udah gitu dikasih wahyu. Kan begitu ya. Nabi Muhammad, Muhammadun Bashar. Nabi Muhammad itu manusia. Maka ada lupanya, ada capeknya, ada keluh kesahnya. Nabi Muhammad ketika ditinggal bini, tinggal istri, wafat Siti Khadijah, lunglai lemes. Sambil duduk di bawah pohon. Kata Rasulullah, mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Wong ada Siti Khadijah saja, saya susah kok. Apalagi nggak ada Siti Khadijah. Kapan ini pertolongan Allah datang kalau begini? Itu Nabi Muhammad. Ada keluh kesahnya. Apalagi Ustaz Tajudin, apalagi saya. Kan begitu. Kalau apalagi ibu tanggal 25, pusing aja. Saya kasih tahu Bu, tanggal 25 jangan cek mata. Di optik. Saya tanggal 27 cek mata. Pak, kelihatan enggak? Enggak. Pak, kelihatan enggak? Enggak. Ini tanggal berapa ini kata tukang optik? Oh, tanggal 27, pantas burem semua katanya. Biar pakai kacamata juga burem katanya kalau tanggal 27 mah. Ya Bu ya, kalau tanggal 27 burem ya. Apa sudah habis kan gitu ya? Ya Allah ya Rabbi, Muhammad lupa. Lalu Nabi Muhammad setelah rakaat kedua yang dia ganti itu, lalu Nabi Muhammad melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Artinya apa? Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oh, ternyata ini sedang gawe syariat. Sedang bikin syariat agar orang-orang itu mengerti bagaimana caranya ganti. Bagaimana caranya kalau sholat dan sebagainya. Karena Rasulullah diamnya Rasulullah itu sebenarnya lagi ngajarin. Maka dalam beberapa bab fikih, sujud sahwi ini bukan sujud sunnah. Bukan sujud sunnah. Artinya apa? Fudlah. Fudlah itu tambahan. Kenapa bisa jadi tambahan? Lantaran meninggalkan sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau Imam Syafi'i menyatakan yang meninggalkan ab'adus sholat, sunnah-sunnah ab'ad. Contohnya apa? Kalau biasanya al-hidayah ini kunut, kok imamnya nggak kunut, di tahiyat ingat, maka sujud sahwi. Kenapa? Karena kunut itu adalah sunnah ab'ad. Begitu Pak. Jadi setiap ab'ad yang ditinggalkan maka sunnah sujud sahwi. Atau kita lupa 4 apa 3, 4 apa 3. Ternyata kita ambil 4, ternyata baru 3. Diingetin. Atau 2 apa 1, 2 apa 1. Saya ingat banget Bang Amir, waktu saya masih kecil, sholat di istiqomah. Sholat di istiqomah nih, yang traweh, yang imamin almarhum Haji Harun. Ingat gak, kenal gak Haji Harun ya? Haji Harun al-Istiqomah tuh, itu guru ngaji saya Bu. Suruh guru ngaji saya itu. Saya kalau mau ngaji suruh nimba dulu. Suruh nimba. Tong, lu anaknya Bang Hasan ya? Iya, nimba saya Pak. Suruh, kan di depannya ada kolam ikan cupang tuh dulu mah. Kolam ikan gitu, gede-gede itu Bu. Nimba. Udah penuh badan, udah lepek sama keringat. Capek Tong, capek. Dah pulang, ngajinya besok. Kata saya, kapan ngajinya ini? Tiap hari begitu. Nggak ngaji-ngaji jadinya. Duh, kira-kira anak ibu kalau suruh ngaji TPA sama Ustaz Tajudin, nyuci. Kira-kira ibu marah apa enggak? Marah. Oh, ini harus dilaporkan di HAM ini. Zaman saya begitu, jamaah Haji Harun. Nah, ini cerita beneran ini. Haji Harun pernah lupa sholatnya. Dan itu karena saya. Anak, tapi jangan bilang-bilang ini saya dulu. Waktu taraweh baru rakaat pertama di, kalau nggak salah rakaat ke-10 lah, kan dulu mah 20 itu rakaatnya di sono ya, 10 begitu, di rakaat ke-10 berarti kelima itu saya main petasan sama teman saya Namin, Oman, inget banget itu Yudi kan gitu, main petasannya bukan di luar, di dalam masjid. Diam aja Pak Haji, saya nakal saya dulu tuh, main petasan dalam masjid, bunyi jeder. Haji Harun yang tadinya 1 rakaat jadi 2. Langsung Assalamualaikum warahmatullah. Saya ingat banget itu. Gara-gara saya itu. Terus Ustadz Ansori ngomong, itu guru saya juga tuh, Ustadz Ansori, kenal ya? Kata Ustadz Ansori, Baji,
kurang satu. Nah lu nggak pakai ngomong, siapa yang nyalain petasan itu? Akhirnya saya dicekek pak, diikat pakai sorban saya, kagak boleh keluar. Udah diam dulu di sini, jangan main petasan mulu kan gitu. Orang udah tahu saya salah, bukan dibilangin kan gitu. Akhirnya mohon maaf, bukan 2 jadi 3 gitu. Harusnya assalamualaikum dia berdiri lagi begitu. Itu jadi 3 rakaat kan begitu. Baji, sholatnya kok tadi 3 rakaat. Lalu lagi pada main petasan di dalam. Wah saya yang diikat tuh pakai sorban merah, ingat banget. Makanya saya kalau ngelihat sorban merah takut. Kalau pernah diikat di mimbar saya. Jadi kalau anak sekarang baru cuman ketawa cengenges biasa bu, jangan sampai anak itu diomelin. Kenapa? Karena dalam memorinya gua kagak boleh masuk masjid. Saya dulu nggak mau masuk langgar, nggak masuk tajuk, nggak mau masuk masjid karena takut sama kiainya tuh, sama hajinya, diomelin mulu. Saya pernah, nah itu Haji Rosid, lagi lari-larian dicepret, prak, langsung biru sini, udah nggak mau masuk masjid lagi, keluar kemana kan gitu. Anak sekarang nggak boleh digituin. Mohon maaf ya, di kaca tuh jangan ditulis anak-anak dilarang masuk. Ya Allah, ke masjid nggak boleh masuk. Saya kasih tahu hadisnya nih bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu dengan 2 ketawa. Rindu dengan 2 ketawa. Satu ketawanya orang tua kepada anak. Kalau ada anak lagi bertingkah, ketawa kita, Allah rindu ketawa yang kayak begitu. Kan begitu. Ketawa yang kedua, ributnya anak di dalam masjid. Jadi kalau ada anak ribut di dalam masjid, Allah Azza wa Jalla itu justru ketawa, seneng. Kenapa? Wah nggak ada pikirannya. Wajar bocah mah. Lah kalau Haji Tamrin itu baru usir, bikin masalah ini kan begitu. Apalagi Bang Amir, colek-colekan. Mohon maaf ya bu ya, mohon maaf. Saya kan dulu waktu kecil, bapak-bapak lagi sholat, mohon maaf nih, karena pada pakai sarung semua, saya rogoh. Saya, bukan orang lain, saya. Badung bu, bukan nakal lagi, badung saya. Kadang-kadang nih, saya gedeg nih sama orang tua. Saya inget banget, orang udah meninggal. Termasuk mamang saya namanya Jaong. Itu termasuk mamang saya, saudara saya masih. Mang Jaong itu lagi sholat ya, karena saya gedeg banget dia, nakal, galak gitu. Lagi sholat, lagi sujud, saya tarik kakinya, seret, saya lari. Cari mana tuh orangnya, ketemu juga tapi. Ampun dah kata kita. Itu apa bahasa saya? Anak kecil ya wajar. Dulu, kalau sekarang saya ngelakuin kayak begitu. Cincang boleh bu, kan begitu. Ya Allah ya Rabbi. Dulu kalau anak kecil cuman hola holo lari, kita teriak, weh, diam. Jangan pak. Takutnya kerekam sama anak, dia kagak mau masuk masjid. Maka yang masuk masjid orang tua semua, Haji Tamrin, Haji Ganda, itu kan udah senior, kan begitu ya. Haji Lukman, Pak Haji Sri, kan udah lumayan kan gitu. Saya belum pernah ngelihat anak sholat subuh bareng kan begitu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang mereka itu takut sama masjid. Bikin masjid yang enak, bikin masjid yang bagus, bikin masjid yang ramah anak. Saya pernah bu, mohon maaf ya, biar gini-gini. Pernah jalan-jalan ke Turki. Tahu Turki? Belah kanannya keong. Susah saya nyebutinnya. Aduh, di Turki itu ada namanya Blue Mosque. Masjid biru. Kalau Blue Mosque, masjid biru. Ada perosotan, ada ayun-ayun, ada jungkat-jungkit, ada ontang-antingnya. Kalau ada orang punya handphone, mau charger silakan handphone charger. Nggak mesti sholat. Ada kopi, ada teh, ada susu, silakan minum. Kalau zuhur pasti makan siang. Blue Mosque. Padahal mohon maaf, Turki kan negara sekuler pak, kan negara agama, negara sekuler itu. Apalagi zaman Mustafa Kamal Atatürk. Orang nggak boleh pakai nama Muhammad. Kalau ada kayak saya orang Muhammad nggak boleh, Mahmed. Rashid Thayyip Erdogan, Recep Tayyip. Itu kan namanya kan nama orang-orang Turki begitu pak. Nggak main-main itu. Saking kagak bolehnya pakai nama orang Islam. Muhammad jadi Mahmed. Khadijah Citijah.
Makanya ke Indonesia, ke Jakarta, Khadijah jadinya Dijah. Abdullah, Uloh. Betawi ada Turkinya berarti kan begitu. Coba lihat masjidnya, Pak. Masjid ramah anak. Nih mohon maaf ya. Al-Hidayah. Sediain tuh dispenser, ada kopi, ada teh, ada susu. Siapa aja yang nebak di sini? Oh, nebak bahasanya. Apa namanya? Ngaup. Ngaup. Datang ke masjid, walaupun dia nggak sholat, boleh ngopi. Silakan minum. Free gitu. Cuman yang jadi marbotnya najis nih orang. Kagak sholat, kagak apa, ngopi doang. Itu lagi ngelatih hati. Saya lihat di Blue Mosque itu nggak begitu, Pak. Di Blue Mosque itu orang luar biasa. Orang luar biasa itu. Jadi orang datang masuk keluar masuk masjid itu biasa saja. Ada yang cuman pengen nyari wifi gratis, ada yang cuman pengen charger dan sebagainya, ada yang pengen ngopi dan sebagainya. Tapi itu masjid. Kenapa? La masjidun ussisa alat taqwa. Masjid itu dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Takwa kepada Allah itu macam-macam jenisnya. Jenisnya macam-macam. Itu namanya khadimul ummah. Kira-kira kalau di Al-Hidayah udah bisa belum? Ada. Air apa? Kopi, aqua. Kopi. Ngeles aja Pak Haji Tamrin. Nah, kopi teh kan gitu. Yang bagus itu. Nanti kopi break, kopi morning begitu. Kira-kira ini bagus ini. Kasih prosotan tuh anak-anak. Ih, jadi sempit ya. Susah. Di atas tuh kasih prosotan. Tuh itu Masya Allah luar biasa. Ini masjid ya Pak ya. Nah saya kembali Bu. Kembali. Sujud karena lupa itu. Sujud karena lupa itu namanya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi. Nah itu di luar sujud. Memang sujud sunnah tapi karena dia meninggalkan ab'ad. Jadi di luar bagian 3 sujud yang tadi. Baik. Selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh, maka ada satu khilafiyah yang masih diperdebatkan sampai hari ini belum kelar. Saya kira Al-Hidayah nggak usah ikut-ikutan. Perdebatannya itu apa? Subuhnya Rasulullah itu kunut apa kagak? Saya sering banget itu Pak ditanya, Pak Ustadz, emang Rasulullah kunut kalau sholat subuh? Di akhir rakaat kedua, apakah Rasulullah kunut? Saya nanya nih, emang kenapa kamu nanya kayak begitu? Saya pengen tahu kebenarannya. Nih Bu, ada orang yang tidak kunut. Saya jawab yang tidak dulu, nanti baru yang kunut. Di sini kunut nggak? Kunut. Awas nih, nanti yang kunut nanti saya kasih dalil juga. Ada orang yang nggak kunut. Contohnya di Masjid Solehawa. Contoh di Masjid Solehawa. Di Masjid Solehawa saya pernah sholat subuh, bareng di situ, nggak kunut. Saya memahami dalilnya, memang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau di dalam kitab-kitab hadis yang lain seperti Sunan Ibnu Majah itu ada. Rasulullah pernah bersabda begini, yaknatu syahron summa tarokahu. Saya, kata Rasulullah, kunut selama 1 bulan, summa tarokahu, kemudian saya tinggalkan. Habis kunut 1 bulan, Rasulullah kagak kunut lagi sampai wafat. Itu ngomongnya begitu hadisnya, padahal tidak ada redaksi sampai wafat. Rasulullah bilang yaknatu syahron summa tarokahu, saya kunut 1 bulan, habis itu saya tinggalin. Begitu. Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi menyatakan ini bukan kunut subuh. Ini bukan kunut subuh. Kenapa? Karena sababul wurud. Sababul wurud sebab hadis itu turun. Kalau Al-Quran sababun nuzul, sebab ayat turun. Ini sebab hadis itu keluar dari Rasulullah SAW ketika ada perang namanya perang Yamamah. Perangnya namanya perang Yamamah yang mewafatkan 80 orang hafizul Quran. Para penghafal Quran wafat. Lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau kita begini terus, habis orang muslim, habis juga orang-orang yang pintar dari orang-orang Islam. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya
ketika sholat lalu melakukan kunut namanya yaknatu syahron summa tarokahu. Cuman uniknya melakukan kunut dalam satu bulan itu bukan cuman subuh doang, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut, maka disebut kunutnya ma'an nazilah, kunut dalam bahaya, kunut danger. Maka dalam kitab Fathul Mu'in sarahnya itu, Fathul Mu'in ini agak tinggi sedikit, dengerin aja Bu, kalau kagak ngerti mah ntar juga ngerti. Dalam kitab Fathul Mu'in ada beberapa sebab orang itu boleh kunut nazilah. Contoh, adanya peperangan. Ini saya bukan mau mengkritik orang-orang yang suka membela Palestina gitu ya, tapi cara belanya salah. Mohon maaf nih, cara belanya salah. Kalau udah ngaji pasti belanya benar. Mereka teriak-teriak boikot Israel, sabunnya jangan dipakai, kopinya jangan diminum, aqua, airnya korma, sampai korma salah tuh, nggak boleh dipakai, boikot. Terus nggak boleh KFC, sisi lagu lu bahasa Inggris, CFC, McD, A dan W, nggak boleh itu katanya. Kan ada dannya Pak Ji, A dan W, masa AW dannya kemana? Wah, bacanya nggak bener nih, salah nih salahnya. Nggak boleh minum vitamin UC dan lain sebagainya, diboikot itu. Tapi mohon maaf nih Bu, sepanjang saya lihat di Masjid Ceger yang orang-orang memboikot hal-hal begituan, menyebarkan pesan berantai, nggak kunut, nggak ada yang kunut nazilah. Nih orangnya Ceger yang kunut nazilah selama 5 waktu, orangnya nih, sombong dikit boleh kan? Ini orangnya nih, waktu Palestina dibombar sampai hari ini saya kunut, kalau lagi di rumah sama istri, kunut 5 waktu, zuhur kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Karena kunut nazilah itu bukan kunut subuh, tapi kunut dalam bahaya. Dalam sholat setiap ada bahaya kunut. Waktu bukan Sumatera, yang 2020 itu koron, COVID-19, corona itu, saya 2 tahun kunut. Mohon maaf ya Pak, Bapak, Ibu, waktu corona berapa kali kunut? Subuh doang. Saya 2 tahun kunut, 5 waktu kunut saya. Kenapa? Ma'an nazilah. Mau nyarinya bansos mulu sih, salah terus ini. Ya mohon maaf, jangan fanatik buta, jangan sesuatunya dipandang dengan hati yang buta gitu. Ayo kita boikot Israel, ayo kita itu. Yang dibutuhkan itu selain kita memboikot, doa. Kita nggak pernah kunut. Coba kunut, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Kan begitu doanya, Allahumma aizal Islam wal muslimin. Kalau Al-Hidayah 100 orang yang baca, Al-Istiqomah 100 orang yang baca, Indonesia semuanya baca sekian juta orang, merdeka itu Palestina. Percaya sama saya, merdeka itu karena doa kita. Namanya kunut ma'an nazilah. Ada hal-hal tertentu yang dimana kita diperintahkan kunut dalam 5 waktu. Satu, dalam kondisi bahaya, ada peperangan Palestina Israel. Kalau presiden Venezuela ditangkap sama Amerika, kunut jangan Pak, nggak usah, itu bukan orang Kristen kan begitu ya. Kan ditangkap tuh Venezuela tuh, lagi tidur ditangkap di Caracas kan gitu. Dulu saya pernah Saddam Hussein dipancung, digantung, saya kunut, disuruh kunut sama guru saya Mbah Umar Faruk, kunut kita semuanya, Insya Allah, karena beliau pejuang begitu. Tapi waktu Yasir Arafat wafat kok enggak disuruh, karena mohon maaf kata guru saya Yasir Arafat itu belum tahu Islam apa bener apa kagak kan gitu, ngomongnya begitu. Istrinya muslim, Yasir Arafatnya non muslim, makanya nggak kunut guru saya kan gitu. Nah itu ya Bu ya, jadi kunut ma'an nazilah.
Yang kedua, kunut manazilah itu kapan dilakukan? Kalau dalam posisi kasijni alimin. Ada orang ulama, ada orang alim dalam bidang agama di penjara. Ada ahli agama di penjara. Maka sunnah umat Islam yang beriman kepada Allah SWT kunut. Mohon maaf ya, ini kritik keras saya nih. Ini kritik keras saya. Dulu diceger kayak di mana, ini kritik keras, termasuk di Cipayung. Orang kan kalau sama Habib Rizik, wah oke, Allahu Akbar. Mohon maaf nih kan gitu. Wah pokoknya rame dah kan itu. Pas Habib Rizik ditangkap, saya tanya sama pengikutnya, ente pada kunut apa kagak? Lah ngapain kunut? Lah saya bilang, dalam kitab Fathul Mu'in kalau ada orang alim ditangkap, kekasih Allah ditangkap, kunut bukan cuma demo. Bukan cuma demo, kunut. Oh begitu ya? Iya, wah kagak ngaji nih berarti ini orang. Orang alim ditangkap, orang yang punya keberanian ditangkap, maka kudunya kunut, bukan demo. Contoh, kan saya contohkan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari, Jombang, pendiri NU, tahun 1945 disuruh sujud. Sekere namanya. Disuruh sujud menghadap timur kalau pagi. Sekere, begitu tuh. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, semua orang Jombang haram sekere. Karena musyrik, murtad. Tangkap Mbah Hasyim Asy'ari. Ditangkap. Dipukulin tangannya sampai nggak bisa begini lagi. Begini aja terus tangannya nih. Cacat Mbah Hasyim Asy'ari itu. Cerita ponakannya. Begini tangannya. Masya Allah luar biasa. Di penjara di Mojokerto 7 bulan. Ternyata caranya Pak, orang-orang atau santri-santrinya Mbah Hasyim Asy'ari untuk membebaskan Mbah Hasyim Asy'ari bukan dengan demo, bukan dengan membakar atau melawan penjajah Jepang, ya bukan. Tapi mereka itu setiap waktu kunut. Setiap waktu kunut. Ini dicatat ini dalam buku Mbah Hasyim Asy'ari. Sang Penakluk Badai namanya. Setiap waktu kunut. Saya punya guru. Nah ini kalau ini guru saya. Saya punya guru. Namanya siapa? Namanya Abuya Dimyati. Walaupun saya ngaji cuma 6 bulan. Karena ketemunya beliau 6 bulan setelah beliau ngaji, beliau 6 bulan wafat. Abuya Dimyati tahun 76. Ini mohon maaf nih Bu, Pak. Tahun 76 itu ditangkap sama pemerintah. Dituduh subversif di Cidahu. Cidahu itu di Banten. Itu mungkin istrinya ini kenal, mungkin saya Kang Tajudin. Ditangkap. Kenapa? Karena Mbah Dimyati itu, mohon maaf nih Pak, mohon maaf, disuruh masuk Golkar nggak mau. Paham dulu ya? Pak Haji Tamrin dulu Golkar pasti itu. Nggak mungkin nggak Golkar. PNS pasti Golkar. Pasti itu. Pasti. Bapak saya Pak, itu kan pegawai negeri. Dia milih waktu itu ya, PDI Suryadi, ketangkap ketahuan. Satu-satunya dia doang yang milih di kantornya. Loh ini siapa nih? Cari ketemu tuh. Masukin di Guntur waktu itu bapak saya sebulan. Mohon maaf itu zaman itu. Mbah Dimyati disuruh masuk Golkar, kata Abuya Dimyati, partai itu ada 3. Oh 86 bukan 76. 86. Kata beliau, partai itu ada 3. 1 PDI, 2 P3, yang ketiga golongan karya. 3-3-nya kalau ditulis satu di antara 3-nya itu sah. Tapi saya kalau mau masuk Golkar, coba saya tanda tangan dulu. Pakai pulpen Pak, nggak nyata pulpennya. Ganti pulpen nggak nyata, ganti pulpen nggak nyata. Akhirnya dianggap subversif. Tangkap, masuk, diponis 1 tahun. Diponis 1 tahun. Konon menurut teman-teman kami yang sudah sepuh-sepuh itu, Mbah Dimyati dimasukin pondok, dimasukin ke dalam penjara, santri itu kunut 5 waktu. 5 waktu kunut selama 6 bulan. Karena 1 tahun diponis, ternyata 6 bulan udah keluar. Kenapa? Warga Banten resah, mau diserbu itu penjara di Tanjung Lengkong, mau diserbu. Akhirnya dikeluarin sama pemerintah. Kata Abuya Dimyati pas keluar, tapi nggak mau keluar. Unik tuh Abuya Dimyati. Kata Abuya Dimyati, saya nggak mau keluar. Kenapa? Baru 6 bulan. Saya diponis sama pemerintah itu, sama pengadilan itu 1 tahun. Kok 6 bulan udah keluar? Berarti saya nggak taat sama pemerintah. Masya Allah.
dikurangin 6 bulan nggak mau keluar, akhirnya diterusin 1 tahun. Tuh badimiat itu. Ibu kalau diponis misalkan kita ya di penjara 1 tahun, terus keluar 6 bulan, seneng apa enggak? Seneng kita mah. Abi Demeti enggak. Ngomongnya gimana? Saya baru dihukum 6 bulan. Padahal saya dipinta 1 tahun. Divonis 1 tahun sama pengadilan. Kalau saya enggak 1 tahun, berarti saya melanggar keputusan pemerintah. Berarti saya bugot. Bugot itu apa namanya? Berontak. Saya mau dipenjara aja. Tuh, kiai beneran itu. Guru saya. Masya Allah, luar biasa. Abu Yadim, kunut nazilah. Kunut namanya kunut nazilah. Lah kita cinta sama ulama, cinta sama kiai, ada kiai kita di penjara, biarin aja. Kiai kita mah biasa aja, nggak ada yang pakai kunut. Ini kan bagian daripada moral, daripada kita mendoakan apa namanya? Ulama kita. Nah, sedangkan orang yang melaksanakan sholat subuh pakai kunut itu ada dalilnya. Yaknatur Rasul hatta faraqad dunya. Dalam Bukharinya yaknatus subhi hatta faraqad dunya. Nabi Muhammad itu melaksanakan kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai wafat. Artinya nggak pernah nggak kunut. Rasulullah SAW selalu kunut ketika waktu subuh. Ini menunjukkan yang satu berbeda, yang satu dalilnya beda. Yang satu pakai kunutnya nazilah, yang satu pakai kunut subuh. Udah capek. Bapak, Ibu sih enak bener dengerin. Saya kan seret. Tapi saya mau buru-buru hari ini, Bu. Kenapa? Karena ada panci, saya liatin aja tadi itu. Ada panci itu. Jadi saya ngaji nggak khusyuk saya. Mohon maaf, Bude, mohon maaf. Kalau lagi ngaji panci jangan ditaruh di situ. Saya kan mikir itu panci isinya apa ya. Dari tadi hati saya ngomong begitu, Pak Haji Farel. Itu apa ya isinya kan gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Saya kira begitu ya. Ya kalau kosong sih nggak apa-apa kan gitu. Tapi kelihatannya mengganggu banget. Paham ya Bu? Pak. Jadi baru sampai salat subuh. Nanti akan kita jelaskan lagi. Ini kalau bicara Rasulullah kayaknya nggak akan selesai 3-4 tahun ini kan gitu. Karena kita akan terus mengulik bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah, saya kira ini dulu. Kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada pertanyaan langsung saya tutup. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Dari Bapak atau dari Ibu? Ada? Enggak ada? Baik. Kalau enggak ada, terima kasih kan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kali ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan faham apa yang diomongin, faham kan begitu ya. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.